Halo, selamat pagi adik-adik semua. Perkenalkan, nama saya Maria Francisca Tunga, mahasiswa magang dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Pada kesempatan sebelumnya, kita kan telah belajar tentang jarak dan perpindahan serta kelajuan dan kecepatan. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang percepatan dan perlambatan, kemudian kita juga akan belajar tentang gerak lurus beraturan, dan yang terakhir kita belajar tentang gerak lurus berubah beraturan. Nah, untuk yang pertama, percepatan dan perlambatan. Apa sih makna dari percepatan? Percepatan adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Percepatan merupakan besaran vektor, sehingga untuk menyatakan percepatan, kita harus menentukan nilai dan arahnya. Percepatan diberi tanda positif apabila arah percepatannya itu searah dengan arah gerak awal. Ini disebut dengan gerak lurus dipercepat. Sedangkan percepatan diberi tanda negatif jika arah percepatannya berlawanan dengan arah gerak awal. Ini disebut dengan gerak lurus yang diperlambat. Nah, pada percepatan ada dua persamaan, yaitu persamaan untuk percepatan rata-rata, kemudian yang kedua ada persamaan untuk percepatan sesaat. Nah, untuk percepatan rata-rata didefinisikan sebagai hasil bagi antara perubahan kecepatan dengan selang waktu berlangsungnya perubahan kecepatan tersebut. Jadi perubahan kecepatan persatuan waktu ya, bisa dikatakan seperti itu. Kemudian percepatan sendiri A sama dengan V2 dikurang V1 per T2 dikurang T1. Nah, berikut percepatan sesaat. Percepatan sesaat adalah perubahan kecepatan yang berlangsung dalam waktu singkat. Percepatan sesaat itu terjadi jika dalam waktu singkat ya, berarti pada saat delta T itu mendekati 0. Perubahan kecepatan pada saat delta T mendekati 0. Itu yang dinamakan dengan percepatan sesaat. Oke. Selanjutnya adalah gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan didefinisikan sebagai gerak suatu benda dengan kecepatan tetap dengan lintasan berupa garis lurus. Jadi kita harus garis bawahi bahwa GLB itu kecepatannya tetap dan lintasannya berupa garis lurus. Ingat ya, kecepatannya tetap, lintasan berupa garis lurus. Kecepatan tetap artinya arah dan besarnya tetap. Kecepatan merupakan besaran vektor yang berarti harus dinyatakan dengan nilai dan arah. Hubungan antara kecepatan, jarak, dan waktu dinyatakan dalam persamaan ini, yang mana V sama dengan S per T. V sendiri adalah kecepatan, satuannya meter per sekon, S adalah jarak, satuannya meter, dan T adalah waktu, satuannya sekon. Untuk sifat-sifat GLBB ada dua, yaitu kecepatannya harus konstan. Seperti kata lainnya tadi adalah kecepatannya harus tetap ya, jadi harus nilainya tetap sama. Kemudian karena kecepatannya konstan berarti kan dia tidak mengalami perubahan kecepatan atau tidak mengalami percepatan, sehingga sifat kedua percepatannya atau A sama dengan 0 karena dia tidak mengalami perubahan kecepatan. Oke, seperti itu. Berikut ada contoh ya biar kalian lebih paham. Misalkan di sini ada kereta api. Kereta api bergerak dengan misal kecepatan tetap. Dia bergerak dengan kecepatan misal 20 meter per sekon ya. Kemudian arahnya berupa garis lurus nih. Dia bergerak kecepatan tetap, kemudian lintasannya atau arah lintasannya berupa garis lurus. Nah, contoh yang kedua nih ada komedi putar. Nah, komedi ini kecepatannya 4 meter per sekon, jadi dia bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon.
Nah, arah lintasannya berupa lingkaran. Nah, menurut kalian, mana sih dari antara dua kejadian ini, kereta api dan komedi putar, mana sih yang termasuk di dalam gerak lurus beraturan? Ya, gerak lurus beraturan tadi kan harus kecepatannya harus tetap, kemudian arahnya juga harus berupa garis lurus, sehingga yang merupakan gerak lurus beraturan ya tentu saja kereta api, karena tadi kecepatannya dia tetap 20 meter per sekon, kemudian arah lintasannya berupa garis lurus. Kalau komedi putar, bukan. Mengapa demikian? Memang kecepatannya tetap, yaitu 4 meter per sekon, namun lintasannya tadi berupa lingkaran, sehingga dia tidak bisa disebut gerak lurus beraturan. Seperti itu ya. Selanjutnya ada grafik yang ada pada gerak lurus beraturan. Di sini ada grafik kecepatan terhadap waktu, yang mana sumbu Y mewakili V atau kecepatan, kemudian sumbu X mewakili T atau waktu. Jika kita ingin menghitung jarak yang ditempuh suatu benda, jika misalkan dari benda itu tuh diwakilkan dengan grafik ini ya, pergerakan dari benda itu diwakilkan dengan grafik ini. Untuk misalkan pertanyaannya berapa sih jarak tempuh dari benda tersebut? Nah, kita bisa menggunakan persamaan yang tadi ya, E sama dengan V kali T. Namun untuk cara kedua, kita bisa juga nih menghitung jarak dengan cara kita menghitung luas daerah di bawah arsiran. Jadi misalkan grafiknya seperti ini, kemudian daerah yang diarsir berarti di bawah sini yang saya arsir ya. Nah, luas dari ini kan berbentuk persegi panjang ya. Berarti luas daerah yang ini bisa panjang kali lebar, sehingga cara satu kita bisa menggunakan persamaan yang tadi, E sama dengan V kali T. Namun cara dua kita bisa menggunakan rumus luas daerah di bawah arsirannya, yang mana ini dalam kasus ini yaitu luas persegi panjang. Berikut ada grafik jarak terhadap waktu, yang mana sumbu Y mewakili S atau jarak, kemudian sumbu X mewakili T atau waktu. Kemudian di sini jika kita ingin mencari nilai kecepatan, V sama dengan tan alfa. Tan alfa yaitu depan bersamping, berarti sisi di depan sudut yaitu sisi yang ini, S dikurang S0, kemudian sisi di samping ini ya, berarti per T, berarti V sama dengan S kurang S0 per T. Nah, untuk mencari jarak, yaitu ini bentuk lain dari persamaan ini, kita bisa mengubah persamaan ini, V dikali T ya, dikali silang seperti ini, V dikali T, dapat VT, kemudian dipindah posisi ini ke depan, kemudian S0 pindah posisi, sehingga dapatlah persamaan berikutnya, yaitu persamaan jarak, yaitu S sama dengan S0 ditambah VT. Seperti itu. Berikutnya adalah contoh soal ya. Misal, sebuah mobil bergerak pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap yaitu 72 km per jam. Jarak yang ditempuh mobil setelah melaju selama 20 menit adalah berapa nih? Nah, diketahui V sama dengan 72 km per jam ya. Ini harusnya ada km per jam, Ibu lupa menulisnya. Nah, kemudian T sama dengan 20 menit. Kita bawa ke jam, jadinya sepertiga jam ya. Kemudian ditanya, jarak tempuh mobil setelah melaju selama 20 menit itu berapa? Nah, kita menggunakan persamaan tadi, E sama dengan V kali T. E sama dengan V-nya tadi kan 72 km per jam ya, jangan lupa ini ada per jamnya. 72 km per jam, kemudian dikali dengan T. T-nya sepertiga jam, sehingga 72 bagi 3 sama dengan 24 km. Jadi jarak yang ditempuh mobil setelah melaju dengan kecepatan 72 km, kecepatan tetap selama 20 menit yaitu 24 km. Oke, berikut ada gerak lurus berubah beraturan. Apa sih yang dimaksud dengan gerak lurus berubah beraturan? Gerak lurus berubah beraturan didefinisikan sebagai gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus dengan percepatan yang tetap.
Jadi ingat ya, kalau di GLB tadi kecepatannya yang tetap, kalau di GLBB ini percepatannya yang tetap. Percepatan tetap artinya besar dan arah percepatannya itu tetap atau sama. Seperti itu. Ingat ya perbedaan antara GLBB sama GLB ya. Tetapnya tadi kalau di GLBB itu percepatannya tetap, kalau di GLB itu kecepatannya yang tetap. Nah, untuk persamaannya bisa kalian lihat sendiri di sini. VT sama dengan V0 ditambah AT, kemudian di sini ada untuk mencari jarak, E sama dengan V0T ditambah setengah kali AT kuadrat, kemudian ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Ini untuk keterangannya. Nah, untuk GLBB sendiri, agar lebih jelas kalian bisa menonton link video ini ya. Ini video yang telah dibuat untuk penjelasan GLBB yang lebih lengkap ya. Jangan lupa untuk menonton link ini ya. Nanti Ibu tampilkan juga di bagian materinya. Kemudian pada GLBB juga ada grafik nih. Grafik percepatan terhadap waktu, ada grafik kecepatan terhadap waktu untuk percepatan positif, dan ada grafik kecepatan terhadap waktu untuk percepatan negatif. Nah, yang pertama grafik percepatan terhadap waktu. Di sini kan tadi nilai percepatannya konstan, sehingga di sini berupa garis lurus saja ya, karena nilai percepatannya tetap tidak mengalami perubahan, tidak meningkat atau tidak menurun, sehingga di sini bentuknya berupa garis lurus. Nah, kemudian di sini grafik kecepatan terhadap waktu untuk percepatan positif, karena dia percepatan positif berarti arahnya akan semakin bertambah ya, atau ya mengalami percepatan positif berarti kecepatannya berubah bertambah. Kemudian di sini juga kan gini, ada persamaan untuk mencari nilai A sama dengan tan alfa. Nah, di sini sudut alfa, berarti untuk tan alfa kan berarti depan bersamping, depannya sini VT dikurang V0 berarti dari sini ya. Misalkan di sini VT, ini V0, berarti untuk mencari dari sini sampai sini kan VT, dari sini sampai sini kan V0, berarti untuk mencari selisihnya ini yaitu VT dikurang V0, sehingga A sama dengan depannya VT kurang V0 dibagi sampingnya tadi kan T ya, T, nilai T ini. Oke, untuk dapat nilai percepatannya. Kemudian jika kita ingin mencari nilai jaraknya, kita bisa mencari jarak dengan luas daerah yang diarsir. Nah, ini ada persamaannya sendiri dulu. Jadi E sama dengan VT dikurang V0 dikali T dibagi 2. Nah, selain dengan menggunakan cara pertama ini, kita bisa juga nih mencari jarak dengan luasan daerah yang diarsir. Agar kalian lebih paham tentang konsep ini, silahkan kalian nonton link dari slide sebelumnya tadi ya. Jangan lupa ditonton. Nah, grafik ketiga adalah grafik kecepatan terhadap waktu untuk percepatan negatif. Jadi grafiknya menurun. Jadi percepatannya semakin menurun gitu ya. Percepatan negatif merupakan percepatan yang berlawanan dengan kecepatan, sehingga menyebabkan kecepatan semakin lama semakin berkurang. Nah, tadi kan percepatan positif berarti kecepatannya semakin bertambah toh. Nah, kalau misalnya untuk percepatan negatif ini beda lagi, dia kecepatannya itu semakin lama semakin berkurang. Dan akibatnya suatu saat kecepatannya akan sama dengan 0. Sama dengan 0. Ini berarti benda berhenti. Pada saat dia sama dengan 0 berarti kalau benda tidak ada kecepatannya berarti dia akan berhenti. Seperti itu ya. Saya harap kalian paham perbedaan antara percepatan positif dan percepatan negatif. Dan juga ini untuk hubungan antara percepatan terhadap waktu. Seperti itu. Berikut contoh soal ya. Misalkan
grafik di atas ini menunjukkan kecepatan benda yang bergerak lurus dalam selang waktu 40 detik. Jadi benda bergerak lurus dalam waktu 40 detik. Pertanyaannya, berapa jarak yang ditempuh benda tersebut? Nah, diketahui T sama dengan 40 sekon. Ini ya, 40 sekon. Kemudian ditanya jarak tempuh benda atau S. Jarak tempuh benda berdasarkan grafik ini ya. Nah, kita bisa menyelesaikan soal ini dengan dua cara. Cara yang pertama, kita bisa menghitung dengan menggunakan luas trapesium. Luas trapesium karena ini kan luas di bawah grafik. Luas di bawah grafik ini kan, grafik ini berbentuk seperti trapesium. Nah, rumus trapesium seperti apa? Rumus trapesium sendiri kan jumlah sisi sejajar, berarti ini dan ini. Jumlah sisi sejajar dikali tingginya dibagi 2. Jarak yang ditempuh, jumlah sisi sejajar yaitu 40. Ini ya, sisi yang ini dari sini sampai sini 40, kemudian dari sini sampai sini 10. Jadi 40 ditambah 10 dikali tingginya berapa nih? 15 dari sini sampai sini ya. Nah, 40 tambah 10, 50 dikali 15 dibagi 2 sama dengan 750 dibagi 2 sama dengan 375 meter. Nah, untuk cara yang kedua sendiri, kita bisa membagi trapesium ini menjadi dua bagian. Yang pertama, persegi panjang, dan yang kedua ini bentuknya adalah segitiga. Jadi, untuk cara kedua, menghitung total luas bangun yang dibagi ini ya. Jadi, total yaitu bangun 1 dijumlah dengan luas bangun 2. Luas bangun 1 panjang kali lebar karena dia berbentuk seperti persegi panjang. Nah, berarti 10 dikali 15 ya. 10 dikali 15. Kemudian untuk luas bangun 2 kan bentuknya bentuknya segitiga ya. Bukan seperti segitiga, tapi memang ini segitiga. Jadi ini setengah dikali 40 dikurang 10, 30 dikali tingginya 15. Nah, ini ya. Setengah dikali 30 dikali 15 sama dengan 225, kemudian 15 kali 20 tadi panjang kali lebar, 150. Kemudian 150 dijumlah dengan 225, hasilnya adalah 375. Nah, dari sini terlihat bahwa entah kita menggunakan cara 1 atau cara 2, kita memperoleh nilai jarak yang sama ya. Seperti itu. Ibu harap agar kalian lebih bisa memahami, silahkan nonton link video yang akan Ibu tampilkan. Ibu sertakan ke dalam materi pelajaran kalian. Oke, hari ini kita belajar 3 topik itu saja. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Selamat pagi.